Acara yang pertama adalah sambutan dari Kepala Seksi Pelayanan dan Kepabeanan dan Cukai 3 kepada Bapak Rifki Kurniawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Pak Dewa. Pertama-tama saya mengucapkan Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini. Acara FGD ini sebetulnya kita sharing session lah, karena udah lama juga tidak bertemu langsung mungkin ya. Mungkin Pak Noel ketemunya sama BBL TBL, kalau saya sama JKS Dela, kalau FedEx dan DHL. Jadi hari ini kita nyantai aja Pak, Bu, silakan sambil ngobrol bareng, kita diskusi bareng, karena memang terutama mungkin teman-teman DHL dan FedEx, kita hari ini cenderung ke PMK 141 ya, tentang barang kiriman pekerja migran Indonesia, karena di sini memang ada 5 PJT yang memang khusus mengerjakan barang-barang pekerja migran Indonesia. Jadi sambil berjalan aja kita diskusi bagaimana situasi kemarin sampai dengan terakhir Desember 2023 ada outstanding sekian, dan sekarang lagi progres juga, sedang berjalan juga sampai nanti akhirnya dapat diselesaikan semua, mudah-mudahan sesuai dengan ketentuan aturan berlaku. Demikian sambutan saya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak dari teman-teman PJT, mulai dari MAJ, dari TBL, BBL, Dela sama JKS belum ya, ada FedEx dan DHL. Udah ya kesebut semua kan ya. Sambil ini kita sambil jalan aja. Baik, terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rifki atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke sesi diskusi. Untuk penyampaian materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Beni Priyanka selaku pemeriksa bea cukai ahli pertama pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 3. Kepada Bapak Beni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Noel, Pak Rifki. Selamat pagi teman-teman dari PJT, ada dari DHL, FedEx, MAJ, TBL, BBL, yang belum ada DHL sama JKS ya. Mohon izin untuk DHL dan FedEx ya, mungkin karena ini sebagian besar terkait barang PMI, jadi nanti kalau misalkan ada yang perlu disampaikan, monggo langsung aja disampaikan. Dan untuk yang PJT PMI yang lain juga gitu, misalkan kita langsung aja lah, misalkan kita lagi bahas sesuatu, langsung kita tanyakan langsung, nggak apa-apa salah. Nggak harus penyampaian materi semua, baru ditanyakan. Nanti misalkan dari slide tersebut ada yang perlu ditanyakan, monggo langsung aja. Mau izin saya berdiri aja ya, lebih nyaman. Nah, latar belakang. Ini langsung saya skip aja lah ya, untuk subjek penerima pembebasan bea masuk. Ini yang sesuai dari PMK 141 ya teman-teman. Ada 2 ketentuan. Apa sih yang bisa disebut PMI itu adalah, nomor 1 adalah tercatat di BP2MI. Nah, yang tercatat di BP2MI ini adalah yang dapat pembebasan 3 kali dalam 1 tahun takwil. Jadi yang tercatat di BP2MI nanti akan datanya masuk di sistemnya BP2MI. Dan yang kedua adalah selain tercatat di BP2MI, yaitu perwakilan Kemlu. Yang sebelumnya kita lakukan secara manual seperti menggunakan kontrak kerja yang ditandatangani oleh perwakilan RI di luar negeri. Tapi untuk sekarang udah ada update dari kantor pusat, dari Jasa Parkir. Jadi sekarang udah masuk ke sistem. Jadi kalau misalkan yang dia tercatat di Kemlu, otomatis sudah bisa kita tarik data. Sehingga minta tolong teman-teman PJT nanti pas mau submit dokumen, dipastikan terlebih dahulu bahwa itu mereka
terdapat nomor paspor dan sesuai di BP2MI-nya atau misalkan di Kemlu-nya. Jadi kebanyakan kemarin pengalaman terkait pemutusan dokumen terdapat beberapa kesalahan dari teman-teman PJT pas submit. Jadi ada yang beda nama sama nomor paspornya beda. Jadi misalkan teman-teman input ada tanda spasinya atau misalkan ada tanda dalam kurung itu seperti itu, jadi otomatis nggak ke rekon sama datanya di BP2MI atau Kemlu. Jadi otomatis kalau kita verifikasi tidak ditemukan. Nah, jadi nanti misalkan lebih diperhatikan lagi terkait sebelum sending. Datanya dipastiin dulu emang benar-benar valid dan lengkap. Jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan, otomatis tidak dapat terverifikasi. Selanjutnya, syarat barang nih. Yang pertama adalah dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia. Yang kedua merupakan barang keperluan pribadi, barang keperluan rumah tangga, dan atau barang konsumsi. Yang ketiga bukan barang kena cukai. Keempat bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan atau tablet lain. Yang selanjutnya tidak untuk diperdagangkan. Nanti misalkan kalau mau langsung angkat tangan aja ya, nanti biar lebih enak kalau mau langsung ditanyakan. Yang kedua ukuran kemasan, yaitu 60, lebar 60 cm dan tinggi 80 cm. Selanjutnya perlakuan BMPDRI-nya. Diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PBH dengan ketentuan. Tercatat di BP2MI jumlah pengiriman maksimal 3 kali dalam setahun. Masing-masing 500 USD. Yang kedua, PMI selain tercatat BP2MI seperti Kemlu atau kontrak kerja, 1 kali pengiriman. Dan untuk kemarin ada update lagi dari CESA, dia terdaftar BP2MI tapi expired dapat memperlakukan 1 kali pengiriman. Jadi walaupun di BP2MI tercatat tapi ternyata udah expired, masa berlakunya akan diberikan pembebasan hanya 1 kali. Jadi nanti misalnya teman-teman PJT ternyata barang kirimannya terdaftar di BP2MI tapi expired, nanti minta tolong sampaikan bahwa diperbarui lagi, dia dapat 3 kali pembebasan. Selanjutnya, jika melebihi de minimis threshold ini akan dipungut seperti barang kiriman biasa. Selanjutnya, tanggung jawab. Penerima barang merupakan importer, bertanggung jawab atas BMPDRI dan sanksi. Selanjutnya, penyelenggara pos sebagai PPJK yang bertanggung jawab atas BMPDRI dan sanksi jika penerima barang tidak ditemukan. Monggo kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan langsung aja, misalkan angkat tangan kalau misalnya ada yang perlu disampaikan. Selanjutnya, lewat aja pemberitaan pabean. Barang kiriman PMI diberitahukan dengan CN yang disampaikan oleh SKP, ini sudah seperti biasa. Data NIK PMI pada CN diteliti. Kalau ini nanti ke depannya ya, mungkin ke depannya sinkronisasi antara data BP2MI dengan CISA barang kiriman ini pakai NIK, tapi untuk sementara ini masih menggunakan paspor. Jadi teman-teman PJT, mungkin nantinya kalau sudah ada update dari kantor pusat, akan input sesuai data NIK. Kan seperti di BP2MI kan ada data itu ya, ada di atasnya itu ada data NIK. Cuma untuk sementara ini kemungkinan belum ada update lagi, jadi sementara masih menggunakan nomor paspor. Jadi pastiin lagi nomor paspor ini yang terbaru. Kadang-kadang kan mungkin ada yang update paspornya udah baru ya nomornya ya. Takutnya nanti ternyata dia update nomor paspor ternyata BP2MI yang paspor yang lama. Jadi minta tolong dipastiin lagi data BP2MI sama paspornya yang sama. Selanjutnya, jika hasil penelitian pengirim barang bukan PMI, barang di era ekspor atau disesuaikan dengan ketentuan barang kiriman umum PMK 96. Selanjutnya, pemeriksaan pabean. Barang kiriman PMI dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Yang kedua, dalam rangka penerapan manajemen risiko, barang dipindai dengan X-ray. Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Dalam hal pemeriksaan fisik berdasarkan X-ray, peran barang tidak jelas atau berdasarkan disk engine. Selanjutnya, penetapan tarif dan nilai pabean. Penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbitkan SBMCP.
Nah, ini untuk yang kebetulan yang PM ini munculnya resminya SBMJP ya, tapi tagihannya 0. Jadi kalau yang CN bar kiriman biasa itu kan kalau bisa tidak ada tagihan, dia akan penetapannya SPBB. Tapi untuk yang CN PMI ini masih menerbitkan SBMJP, jadi nggak masalah. Selanjutnya, jika nilai pabean melebihi de minimis 500 USD, atas kelebihan nilai pabean akan langsung dihitung berdasarkan barang kiriman biasa, yaitu PM 7,5% dan PPN 11%. Impor barang penumpang PMI, handphone, komputer genggam, tablet atau HKT milik PMI yang diimpor sebagai barang penumpang diberi pembebasan, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PBH dengan maksimal 2 unit impor. Nah, untuk barang kiriman PMI tidak dapat mengirimkan HKT seperti ini. Jadi misalkan kalau misalnya ada PMI yang mengirimkan barang kiriman menggunakan skema barang kiriman biasa ini, nanti akan ditegar karena tidak dapat pembebasan. Untuk misalkan dia mau ngirim PMI, mengirimkan HKT ini, mungkin bisa pakai barang penumpang PMI atau barang pindahan. Dengan ketentuan barang pindahan di PMK 28, saya lanjutkan lagi. Ketentuan lain-lain. Ketentuan lartas barang PMI sesuai peraturan perundangan mengenai lartas. Nah, ini kan sekarang untuk PMK, untuk Permendak 36 sudah berlaku ya untuk barang PMI. Selanjutnya yang barang kiriman biasa akan berlaku nanti 10 Maret. Terkait dari Permendak 25 ke Permendak 36. Selanjutnya. Mungkin itu aja singkat buat refreshing aja untuk ketentuan terkait barang kiriman PMI. Untuk selanjutnya mungkin langsung aja kita diskusi apa hal yang perlu disampaikan atau yang masih ragu atau misinformasi, monggo silakan disampaikan aja. Ada forum. Baik, makasih Mas Benny. Jadi itu tadi ya, sebetulnya kita udah tahu PMK 141 kayaknya udah luar kepala lah isinya kan gitu. Jadi kita tinggal diskusi aja ini bagaimana, karena memang terakhir ada surat dari Kepala Kantor menegaskan kembali per 10 Maret itu Permendak 36 terkait lartas itu berlaku kan. Meskipun memang sebetulnya sekarang pun masih berlaku dengan Permendak 20 Junto 25. Jadi memang tadi juga disampaikan sama Mas Benny, sambil CESA pun upgrade terus ya Mas ya, di mana nanti sebetulnya kita diskusi ini kita minta teman-teman PJT agar dapat menyampaikan kepada agen di luar negeri sana untuk mempersiapkan benar-benar bahwasannya mereka adalah pekerja migran Indonesia. Contoh tadi mungkin nomor KTP juga perlu ada kan gitu, karena memang di CESA yang baru nanti disyaratkan nomor KTP, karena kalau nomor paspor aja, paspor itu bisa berubah karena terkait sama expired date-nya kan gitu. Terus perincian barangnya juga harus jelas, jumlah jenisnya berapa, untuk harganya. Toh juga kalau memang dia benar-benar PMI kan dia dapat pembebasan 500 US dollar selama 3 kali setahun. Kalau memang tidak bisa pakai WNI peduli di Kemenlu, atau bisa juga kontrak kerja yang dipersyaratkan. Jadi kami minta dalam diskusi ini sebetulnya teman-teman PJT bisa menyampaikan ke agennya di luar negeri sana supaya benar-benar mempersiapkan ini semua kan gitu, kalau memang mau pakai PMK 141. Demikian, mungkin dibuka kali Mas Ben, lanjut jadi moderator atau siapa. Untuk yang ingin bertanya atau menyampaikan saran mungkin ataupun menyampaikan masalah yang mungkin terjadi di lapangan bisa langsung mengangkat tangannya, akan kami hampiri nanti. Bisa disampaikan ini Pak, nama dan juga asalnya dari perusahaan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banu dari Transbenua Logistik. Mau bertanya mengenai apabila yang threshold tadi Pak, yang threshold 3 kali pengiriman dalam 1 tahun atau 1 kali pengiriman WNI peduli atau yang expired tadi Nji. Itu kan kami tidak mengetahui thresholdnya Nji. Artinya
ketika di-input baru ketahuan dia udah pernah kirim berapa kali di Surabaya maupun di mana gitu kan. Nah, perlakuannya ketika sudah melebihi threshold tersebut itu seperti apa? Itu yang pertama. Gitu. Dan yang kedua, untuk penerapan yang setelah 10 Maret itu kan apakah itu tanggal sending CN atau penerimaan atau apa barang datang, Mbak? Ini ya. Mungkin 2 itu dulu, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih. Langsung saya jawab aja ini. Untuk yang pertama, kalau terkait jumlah batasan itu ya, nanti kalau misalkan melebihi dari batasan yang diperoleh kuotanya, akan kita dengan barang kiriman biasa. Jadi untuk ketentuan fiskalnya berlaku dan lartasnya pun berlaku sesuai barang kiriman PMK 96. Jadi misalkan nanti sampean ada PMI yang sudah lebih dari 3 untuk yang PP2MI, jadi nanti ketentuan fiskalnya berlaku, kalau ada lartasnya pun berlaku sesuai dengan Permendak 36 nanti. Ini seperti itu, Mas. Makanya dari pihak PJT sebenarnya lebih ini ya, filternya itu lebih banyak lagi kan. Kalau dari nama sama ini kan mungkin masih bisa dicari ya, misalnya dari misalkan agen kan kita juga tahu nih, sekarang udah tahu nih misalkan antara PJT yang mana kan agennya udah bikin kerjasama nih. Nah, mungkin lebih minta informasi lagi ke agennya bahwa selain di kami mana aja nih yang udah kerjasama. Jadi mungkin lebih informasi dari agen itu lebih banyak gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan sampai ada pengiriman ini bisa konfirmasi ke agen, kan agen lebih tahu nih. Jadi minta lain untuk mengantisipasi lah. Misalkan lebih dari kuota itu 3 atau mungkin 1 kali itu mungkin jadi lebih diminimalisir lagi. Untuk yang kedua terkait pemberlakuan ya. Sebenarnya kalau untuk pemberlakuan lartas yang Permendak 36 kan sudah berlaku per 11 Desember kemarin. Cuma kan kemarin tuh masih ada terkait yang outstanding ya, Dan? Yang outstanding jadi masih ada relaksasi. Tapi untuk yang sekarang ini udah mulai berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk 10 Maret ini untuk yang barang kiriman umum. Jadi PMK 96 selain non-PMI. Itu akan berlaku 10 Maret. Kalau dari Permendaknya itu dari tanggal sending ya, Dan, kalau nggak salah ini. Ya, tanggal BL. Untuk yang 10 Maret itu. Mungkin itu, Mas. Mungkin ada yang lain. Mungkin kalau mau ada tambahan. Cuma 3 tes. Baik, makasih Mas Benny sedikit menambahkan. Jadi kan teman-teman semua di 141 sudah disyaratkan bahwasanya tiap-tiap PJT itu punya kerjasama dengan agen. Nah, dari kerjasama itu coba juga dijelaskan sama agen-agen di sana. Kalau memang mau, ya sama kami ya kami aja kan gitu. Jadi maksudnya satu agen, satu PJT. Nah, jangan sampai nanti malah kejadian tuh. Ada satu agen di luar negeri, misalnya PT ABC, dia punya kerjasama sama TBL, punya kerjasama sama yang teman-teman di Surabaya, atau dimanapun, akhirnya nanti begitu dengan nama yang sama, nomor NIK yang sama, nomor paspor yang sama, tiba-tiba teman-teman yang kita di sini Tanjung Mas udah jadi orang yang keempat, seperti yang tadi disampaikan, ya mau nggak mau dia gugur untuk di 141, maka dia harus pakai 96 dan terkena lartasnya, paling namanya gitu. Mungkin ada lain Bapak Ibu mau menyampaikan? Mungkin izinan ada tambahan sedikit ya terkait ini ya yang di lampiran 3 nih ya teman-teman ya. Minta tolong dipastiin lagi terkait jumlah batas atasnya ya. Yang terkait lampiran 3 ini yang impor barang kiriman pekerja migran Indonesia. Nah, untuk batasan jumlah dan satuan ini kita tolong diperhatikan lagi ke depannya. Nanti kan kalau nantinya barang kiriman yang akan dikirim itu melebihi dari ini, berarti akan dikenakan penegahan. Jadi minta tolong pastikan lagi ke agennya bahwa batasan jumlah barang yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia adalah di Permendak 36, lampiran 3. Jadi pastikan lagi jumlahnya sudah sesuai dan maksimal sesuai dengan di lampiran 3 ini.
Mungkin itu aja tambahan. Minta tolong dibaca lagi aja untuk teman-teman PJ itu. Oke, monggo lanjut kalau ada yang pertanyaan. Ya mewakili Pak. Oh, Ya, enggak. lega Pak. Ya. Nah kalau terkait tadi kan berarti dieksekusi dengan 96 ya Pak. Nah sedangkan di 96 sendiri kan ada self assessment dan official assessment. Nah mohon mungkin dibantu untuk lebih memperdetailkan mengenai teknisnya self assessment dan official assessment. Kemudian di 96 juga ada kategori perdagangan dan non perdagangan gitu kan. Jadi mungkin kalau 141 ini kan kayaknya teman-teman udah ini ya Pak, udah banyak yang inilah. Tapi tadi ada opsi bahwa memang kalau lebih dari 3 ya akan dieksekusi dengan 96. Artinya berarti kita juga harus tahu juga tentang 96 itu Pak. Mungkin itu sih Pak. Oh iya benar. Iya. Nah ini Mas, ini ya terkait antara self assessment sama official ya. Untuk yang barang hasil perdagangan itu akan masuk ke dalam kategori self assessment. Nah, kebanyakan kan itu PMI kan ada untuk orang ke orang ya, antara pengirimnya pribadi dan penerima juga pribadi. Jadi untuk barang selain hasil perdagangan ini akan dimasukkan dalam kategori official assessment. DL barang hasil perdagangan bukti. Nah, untuk barang PM ini kita masukkan dalam kategori official assessment. Ini itu Mas. Ada yang kalau untuk ini makanya kan sebenarnya gini, kalau untuk data pemberitahu kan sebenarnya kalau kita kayak PMI kan pasti ada bukti resi kirim barangnya ya. Kan pasti kalau misalnya dari sana pun kebanyakan kayak PI tuh dia lah dari hasil tersebut kan bisa dapat jadikan patokan nih buat sampean sending submit apa sih barang yang dia kirim. Nah, seperti itu. Kalau untuk terkait official sama self-nya kan ini sebenarnya untuk self-assessment udah gugur ya karena emang dia bukan barang perdagangan. Jadi tidak ibaratnya tidak terkena sanksi lah karena dia bukan self-assessment official. Nah, kami minta terkait data yang dikirim itu lebih valid lagi kan sementara ini kan data yang dikirim ya gimana ya kita ngomongin kurang valid juga. Ya, minta tolong bantuannya lah teman-teman PJT untuk lebih ke agen. Minta tolong kan orang setiap ngirim pasti kan ngasih tahu. Walaupun kita belum tahu tentu nih benar atau tidaknya, paling enggak ada usaha untuk apa sih declare yang barang dia kirim kan nantinya. Nanti kalau ada hal yang tidak diinginkan pun jadinya kan kita bisa klarifikasi. Kebanyakan kan dia ngirimnya apa terus ternyata ada yang hilang kan kita juga nggak tahu nih. Nah, makanya dari awal dari sebelum ngirim dia udah ngasih tahu barangnya ini aja. Jadi misalnya kan nanti kalau ada kehilangan apapun bisa di tracking gitu Mas. Mungkin itu sih. Kalau terkait teknisnya sebenarnya sama aja. Tapi nantinya penetapan dari pejabat ini lagi jadi patokan kita untuk penetapannya ini. Mungkin itu sih Mas. Mungkin ada tambahan? Nambahkan lagi, saya nambahin mulu dari tadi. Jadi sebetulnya gini Mas Banu, kita ada 2 nih, barang kiriman dibagi 2 dengan PMK 141 dan PMK 96. Kalau 141 kita harusnya ada luar kepala lah. Nah kita di 96 ini tentang barang kiriman barang kiriman impor ya, aturannya di PMK 96. Jadi memang
yang uniknya di PMK 96 ini ada kita tahu barang perdagangan, barang non perdagangan, ada sales assessment, non assessment kan gitu. Jadi yang disebut barang perdagangan itu apabila shippernya itu nama perusahaan atau barangnya berdasarkan dari marketplace, ada invoice kan gitu. Tujuannya dari nama perusahaan ke nama perusahaan. Itu biasanya seperti itu cara gampangnya. Terus kalau dari perorangan menuju perorangan itu dia non perdagangan. Tapi kalau memang dia ada invoice jadi berubah lagi. Nah, perbedaannya kalau di PMK 96 kalau ada timbul perbedaan harga maka timbul denda. Nah, teman-teman di DHL banyak sekali nih dikomplain sama stakeholdernya, kok kenapa barang saya jadi harganya mahal sekali kan gitu. Karena itu tadi FOB yang diberitahukan pertama ternyata ditemukan harga baru, maka itu akan menjadi kena denda SPSA itu administrasi. Nah, kalau kita bicara tadi misalnya nih awalnya 141 yaitu barang-barang teman-teman PMI, ternyata dia sudah yang keempat, berarti otomatis larinya ke 96. Tapi kan jelas tuh siapa shipper, siapa konsignee ada nama orang, berarti kita anggap itu non perdagangan kan gitu. Dia dan itu masih official assessment nanti kan gitu. Terus cuman itu tadi kalau memang dia tidak di 141 maka lartasnya akan hidup sesuai dengan Permendak 36 kalau memang dia di atas 10 Maret. Kan jadi itu tadi. Jadi tolong teman-teman agent dan PJT ini coba saling kerjasama. Terutama teman-teman PJT sampaikan ke teman agent, coba benarkan pastikan bahwasanya itu pekerja migran Indonesia yang sudah syarat ketentuannya harus berlaku. Kedua, jumlah jenis barangnya harus sesuai. Kan gitu. Ketiga, usahakan agar agent tersebut hanya bisnis dengan PJT yang ada di sini, kan gitu. Jadi supaya itu tadi jangan sampai nanti kena jadi orang yang keempat atau orang yang kelima kan gitu. Pastikan lagi seperti itu biar teman-teman PJT pun enak dalam melakukan pekerjaan dan tidak menutup kemungkinan teman-teman PJT pun juga bisa melayani barang-barang yang bukan hanya dari PMI kan gitu. PJT kan penyelenggara pos seperti tadi. Jadi bisa juga pakai 96 yang mungkin tadi barang perdagangan, non perdagangan siapapun lah. Tinggal kerjasama sama luar negeri sana kan gitu. Misalnya barang-barang apa dikumpulin jadi satu, masuk ke Indonesia lewat PJT yang ada di sini. Itu bisa tuh pakai skema barang kiriman. Jadi mindsetnya bisa dirubah nih pengembangan bisnisnya tidak hanya melulu ngangkut mengerjakan barang-barang pekerja migran Indonesia, tapi bisa barang yang lain. Kenapa tidak? Karena mungkin ada orang yang lebih nggak perlu buru-buru nih. Kalau DHL sama FedEx kan barang peka waktu nih, mereka naik pesawat. Tapi bisa aja juga lewat kontainer kan bisa juga. Toh juga kita anggap barang kiriman. Sementara itu dulu Mas Ben, terima kasih. Monggo teman-teman, kalau ada yang perlu, monggo Pak Jatro. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini yang disampaikan bahwa PJT juga seperti halnya DHL bisa juga terlibat dalam hal pengiriman pekerja migran Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kami karena mungkin kami dalam hal ini masih jarang untuk menggunakan skema PMI ini, terutama dengan terbitnya PMK 141, kami lihat memang ada posisi dari PJT seperti kami juga bisa dapat kiriman dari pekerja migran Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kami adalah tadi yang disinggung dari Pak Beni adalah kita memastikan dulu bahwa pengirim itu adalah memang terdaftar di BP2MI. Nah, bagaimana cara kami untuk memastikan ataupun melakukan pengecekan terhadap nomor paspor? Mungkin bisa diinfokan nanti di mana link ataupun website yang bisa untuk mengecek itu. Yang kedua adalah biasanya antara pengirim dan penerima pasti berbeda. Artinya kalau masih pekerja migrannya masih bertugas di luar, tentunya si penerima yang di sini mungkin adalah keluarganya. Bagaimana kita memastikan bahwa si penerima ini nanti adalah
tidak dipermasalahkan karena memang yang terdaftar adalah mungkin si pekerja migran sebagai shipper. Bagaimana halnya status daripada si penerima yang mungkin namanya bukan nama dari si pekerja migran, adalah anggota keluarga ataupun siapapun nanti yang ditunjuk sebagai penerima di dalam negeri. Nah, apakah nanti itu ada pengaruhnya terhadap dia masih bisa mendapatkan fasilitas walaupun yang si penerima ini kita selalu menganggap si penerima adalah si importir kan gitu. Nah, itu mungkin bagaimana teknisnya. Terus yang berikutnya adalah tadi disinggung tentang barang yang mungkin melebihi dari yang dipersyaratkan, misalnya dari sisi kuantiti dan juga termasuk dari sisi harga. Nah, apakah di sistem barang kiriman CN sekarang itu memang sudah bisa divalidasi ataupun bisa dibedakan nanti mana yang dibebaskan, mana yang nanti dikenakan ataupun harus membayar pajak. Mungkin 3 hal ini mungkin kami perlu penjelasan lebih detail. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Jito. Oh iya, untuk yang pertama coba saya tampilkan ya. Kita bisa ngecek bersama di situsnya BP2MI. Kalau untuk BP2MI kebetulan mungkin bisa semua ngecek ya. Kalau untuk yang Kemlu itu kita hanya diberikan pembatasan kewenangan, mungkin hanya dari kami dari pihak bea cukai yang bisa mengecek. Tapi untuk BP2MI ini situsnya ya di bp2mi.co.id/fmi_form. Jadi mungkin Pak Jito nanti kalau misalkan ada pengiriman PMI ini, Pak Jito mau ngecek, nah silakan masukin nomor paspornya di sini dan masukin captcha-nya, nanti bisa cek statusnya. Nah, kalau untuk BP2MI ini nanti akan muncul. Bentar, mungkin kita akan simulasikan ya. Jadi kalau di 141 itu ada 3 versi Pak Zetro. Jadi bisa kita cek apakah dia PMI yang terdaftar di BP2MI, masuk aja ke bp2mi.go.id ini. Nah, nanti kita masukin nomor paspornya, nanti kelihatan tuh seperti yang digambar ini. Bahwasanya memang dia terdaftar di BP2MI. Atau kalau enggak, kedua dia suruh daftar di Kemenlu. Kemenlu itu, jadi saya bicara dikit untuk teman-teman yang kerja di luar negeri di atas 6 bulan itu ada kewajiban untuk mendaftar di Konjen atau KBRI terdekat kan gitu, di undang-undangnya Undang-Undang 24 2013 sama Undang-Undang 23 di 2006. Itu wajib untuk mendaftarkan bahwasanya memang dalam rangka perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi bisa daftar di websitenya Kemenlu, nanti terdaftar, itu pun bisa juga mendapatkan fasilitas PMI, ya, tapi hanya sekali, sebesar $500. Ketiga, kalau teman-teman yang kerja di luar negeri itu kan ada kontrak kerja tuh, kontrak kerjanya ditandasahkan oleh si perwakilan RI di luar negeri. Jadi sebetulnya ada tiga pola untuk memang mereka mau mendapatkan fasilitas pembebasan BMPDRI yang diatur di 141. Jadi contohnya seperti ini. Kalau memang itu bisa dicek. Dan tolong sama teman-teman PJT, sampaikan ke para agentnya di luar negeri sana, pastikan lagi sama ke PMI yang menitipkan barangnya ke agent, jangan sampai mereka mencoba-coba untuk misalnya nih, 3 barang ditaruh di JIL misalnya kan gitu. Nanti orang yang sama naruh lagi di apalagi JPK kan gitu. Jadi maksudnya dengan seperti ini kita juga menertibkan lah teman-teman PMI yang ada di luar negeri sendiri. Karena memang pasti akan kemungkinan mereka, wah dapat pembebasan nih, ya udah dia masukin di agent yang sana, 3 atau lebih, tapi dia orangnya 1. Dan ingat ini kan nanti akan ngunci di NIK. Jadi jangan sampai nanti teman-teman PJT yang kena ininya nih imbasnya, seperti ternyata PMI tersebut sudah masukin barangnya di Surabaya, atau kebalikan nih, sudah masukin di Tanjung Mas. Di Tanjung Mas sendiri kita ada 5 nih PJT. Ternyata di TBL udah duluan, atau di MAJ udah duluan, atau di JKS udah duluan. Nah itu pastikan juga nih, jadi komunikasinya wajib. Kalau memang mau benar-benar mendapatkan 141. Itulah gunanya dibuat PMK 141,
dapat pembebasan BMPDRI, tapi ya juga harus serius juga untuk teman-teman yang mengirimkan untuk mendapatkan fasilitas itu. Demikian Mas Ben, lanjut Mas. Siap, terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ya nomor 2 terkait ini ya. Nah, kebetulan untuk PMK 141 ini subjek fasilitasnya adalah pengirim shippernya. Jadi kalau misalkan untuk penerima atau importernya itu nggak masalah, pun berhak. Yang penting adalah subjeknya adalah shippernya, pengirimnya, eksporternya. Jadi untuk penerima fasilitas pembebasan ini, yang penting kita pastikan dulu pengirimnya itu adalah PMI. Mungkin itu Pak Jatro. Untuk selanjutnya terkait kelebihan atas barang yang dikirim ini, kalau misalkan dia melebihi dari 500 per pengiriman, nanti akan langsung diakumulasikan di jasa parkir. Jadi misalkan kalau simulasinya 1000 USD, nah nanti akan otomatis langsung dikurangi. Misalkan kita input 1000, nanti akan 500 itu akan dikurangin pembebasan, 500-nya akan dikenakan BMPDRI sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi misalkan itu untuk yang fiskalnya, untuk yang pajak PDRI-nya. Kalau untuk yang jumlah barang lartas ininya nanti akan diteliti oleh PDTT. Jadi misalkan kalau nanti ada pengiriman, ibarat contoh ini ya untuk pakaian, misal atau mungkin alas kaki lah ya, untuk alas kaki 2 ini. Nanti kalau lebih dari itu nanti akan kita lakukan penegakan. Jadi seperti ya kayak barang kiriman biasa itu Pak Jito. Jadi untuk yang lebih dari ini nanti langsung dilakukan penegakan. Mungkin itu. Mungkin teman-teman misalnya DHL ya, begitu dia submit CN, itu kan juga ada perbedaannya ya, untuk kalau memang dia mau dapat fasilitas atau tidak kan gitu ya. Jadi nanti begitu teman-teman DHL atau FedEx submit ke jasa parkir, nanti ada CN5 kodenya. Kalau nggak salah gitu ya. Apa udah ganti lagi sekarang. Jadi intinya dari segi pajaknya udah terhitung tuh, bahwasanya dia nih kalau memang dapat PMI dia akan motong dulu 500, sisanya barang. Iya, sesuai ya pemberitahuan. Iya, nanti akan ya pas penelitian, iya penetapan. Kalau dia emang statusnya PMI, dia akan langsung dapat pembebasan 500. Jadi nanti ini secara sistem langsung dikurangi, pengurangan. Mungkin itu. Mungkin kalau yang udah selama ini DHL mungkin barang pindahan ya Pak itu ya, mungkin ya. Itu mungkin lebih di ini lagi kalau misalkan dia barang pindahan, mohon dari awal udah dikonfirmasi. Jadi misalkan nggak ada nanti takutnya ada miskomunikasi kan jadinya awalnya CN terus ternyata dia barang pindahan kan jadinya ribet. Mungkin jadinya kalau yang barang pindahan terkait PMK 28 kan udah jelas nih. Kalau misalkan untuk dia tugas dari ini ada SK-nya. Untuk misalkan tugas belajar ada ijazahnya selesainya, dan untuk misalkan kayak orang Indonesia yang keluar negeri surat dari KBRI. Mungkin itu aja yang mungkin dibaca-baca lagi lah terkait PMK 28 terkait barang pindahan. Mungkin itu Pak. Ada lagi mungkin Pak Cito yang mau ditanyakan? Oh, sedikit nambahin. Ini kemarin ada kejadian tuh Mas Ben. Jadi ada PMI daftar di JL ya Pak Noel kalau nggak salah ya. Daftar di JL, dikirim barangnya ke BBL kalau nggak salah. Dan itu kemarin mereka adalah barang pindahan. Syarat barang pindahannya ada. Tapi mungkin komunikasi antara BBL dengan agen JL mungkin belum tidak dikomunikasikan lah. Sehingga barang tersebut diajukan CN. Begitu ajukan CN, timbul tagihan kan gitu. Dan kemarin kebetulan atas Hong Kong langsung nelpon Pak Noel nih kan gitu. Ini kenapa barang pindahan PMI malah kena bayar ya itu tadi. Jadi tolong sampaikan juga ke agen-agen luar negeri, tanyakan si PMI ini maunya pakai statusnya apa kan gitu. Apa kamu pakai barang pindahan? Karena memang memungkinkan di 141 kan untuk barang PMI, barang pindahan dan barang penumpang. Jadi sehingga tidak ada komplain kan gitu. Tidak ada komplain sehingga udah dari awal udah tahu nih PMI daftar ke mengirimkan barang ke agen sebagai barang apa nih? Barang PMI atau memang barang pindahan. Kalau barang PMI mana? Buktinya kalau dia benar-benar PMI. Kalau memang barang pindahan itu tadi ada surat dari konjen. Kayak kemarin tuh kejadian di Hong Kong sudah ada surat semua, ternyata komunikasi mungkin antara agen sama PJT taunya ini barang PMI masuknya pakai CN sehingga timbul tagihan. Paling itu, lanjut Mas. Siap. Izin dan ini untuk terkait pembatalan ya. PJT ya mungkin yang seperti kasus yang tersebut misalkan
dia awalnya CN terus ternyata dia barang pindahan, sepanjang belum dilakukan penetapan oleh pejabat PDTT, monggo silakan ajuin pembatalannya saja. Tapi itu sebelum dilakukan penetapan, kalau sudah dilakukan penetapan tidak bisa dilakukan pembatalan. Nah ini, mohon ya itu seperti Pak Arify bilang nanti, komunikasikan dengan agen benar-benar sebelum dilakukan submit ini termasuk mana nih, PMI atau dia barang pindahan atau CN biasa, mohon dikonfirmasi ulang sebelum dilakukan submit dokumen CN-nya. Yang terkait, kebetulan beberapa hari kemarin ada data antara BP2MI sama yang di submit itu beda Pak namanya. Jadi mohon kerjasamanya nanti kalau sekiranya mau submit itu pastikan dulu. Soalnya nanti kalau misalkan ada perbedaan dengan BP2MI akhirnya akan dianggap menjadi non PMI. Karena itu data tidak ditemukan atau misalkan kesamaan datanya beda. Nomor paspor sama, tapi nama pengirim yang di submit itu berbeda antara nama yang di BP2MI. Jadi mohon tolong pastikan lagi tipe-tipe dikurangin. Misalkan Suharti jadi Suhari. Nah, seperti itu kan kalau dari sistem kan udah pasti ke reject. Ya, jadi muncul tidak ditemukan datanya. Jadi mohon teman-teman PJT lebih aware lagi masalah submit datanya tersebut. Terus untuk Pak Joko ya JKS nih. Yang terkait kan sementara ini yang baru melaksanakan terkait kontrak kerja baru JKS ya. Mungkin lebih didorong lagi Pak Joko untuk ke Peduli WNI ya. Karena sekarang sistemnya udah mulai kita nggak perlu nyari keluar nih. Jadi di CISA itu udah kita bisa langsung cari datanya. Untuk yang satu kali pengiriman itu jadi mungkin yang kontrak kerja itu didorong lagi ke AG-nya supaya bisa daftar ke Peduli WNI. Kan sekarang daftarnya itu ya bisa dari mana aja, dari HP bisa mendaftarkan. Jadi mohon misalnya kalau yang kontrak kerja tersebut mulai didorong lah untuk lebih ke Peduli WNI. Jadi secara sistem lebih mudah ngeceknya. Soalnya selama ini yang foto pun nggak jelas Pak. Misalkan nggak bisa scan dokumen hanya foto dari HP kan itu kan nggak tahu fotonya yang ngeblur atau gimana jadi susah untuk nge-track datanya itu. Mungkin itu aja. Mungkin yang lain, monggo. Izin Pak mau menanyakan ke Pak Beni. Ini Pak untuk pengirim yang ada 2 box tapi PMI-nya itu expired, tapi dia kirim 2. Nah itu pembebasannya gimana? Itu jadi kelebihan ya kuota 1. Jadi misalkan nanti kalau misalnya dia hanya dapat kebebasan, otomatis yang satunya akan diberlakukan non PMI. Jadi ketentuan terkait lartasnya dan fiskalnya akan berlaku sesuai dengan PMK 96. Jadi makanya dipastikan lagi untuk sebelum mengirim barang ya nanti otomatis kita resikonya ya di PJT dan agen. Jadi karena sebagai pemberitahu otomatis ya itu minta filternya lagi lebih baik lagi apabila hanya satu kuota. Yang selanjutnya untuk yang besaran paket ya kalau saya ya mungkin untuk besaran segitu mungkin untuk mengakomodir barang-barang yang besar mungkin kan di mungkin yang kan barangnya sebenarnya kan macam-macam ya Pak Joko yang nggak cuma baju dan pakaian dan lain-lain kan mungkin kan ada beberapa nih misalkan nih barang elektronik kan juga ada yang dimensinya besar atau mungkin peralatan dapur mungkin aturan tersebut untuk mengakomodir barang selain itu Pak Joko mungkin nggak hanya misalkan pakaian atau baju dan lain-lain mungkin yang dimensinya besar mungkin kayak atau mainan anak nih kan bisa juga dimensinya besar Pak Joko misalnya kayak boneka ataupun mainan truk kan juga mungkin besar lah mungkin 60, 60, 80 itu untuk mengakomodir barang-barang yang dimensinya besar. Nah, untuk sementara ini terkait kontrak kerja, kita masih bisa terima Pak Joko mungkin. Nah, sepanjang itu tapi kalau masih bisa kita baca antara
sang penerima kontrak itu PMI-nya sama data yang lain masih bisa kita pastikan valid, masih bisa kita terima. Nah, kemarin beberapa sama sekali nggak kebaca Pak Joko. Jadi misalnya namanya siapa ini pun nggak bisa kebaca. Akhirnya kita anggap tidak valid dan kita tidak terima. Selanjutnya kan ini yang kan diverifikasi perwakilan RI di luar negeri ini. Kan ada kalau nggak salah 4 halaman ya Mas. Nah, kebanyakan tuh ada yang 2 Pak Joko, nggak sampai belakangnya. Padahal verifikasi stempel dan tanda tangannya di halaman terakhir. Jadi kemarin ada beberapa yang cuma hanya 2 halaman ya kita tolak. Soalnya tidak ada ini terkait verifikasi ini. Jadi hanya halaman depan sama kalau nggak salah 4 lembar lah kalau salah ya sampai halaman terakhir lah. Mohon kalau misalnya dia mau memakai kontrak kerja mohon disampaikan dengan lengkap sampai di halaman terakhir yang ada stempel Garudanya kalau nggak salah ya bentuk kotak gitu. Nah, mungkin itu Pak Joko. Monggo yang lain. Jin. Mungkin saya sedikit menambahkan Pak Joko. Seperti kita ketahui bahwa ketentuan 141 ini adalah ketentuan yang baru ya. Walaupun proses bisnis ini sebenarnya bukan hal yang baru. Proses bisnis ini sudah berlangsung dari entah kapan ya, sebelum saya masuk sini tahun 2022 sudah berjalan. Dan kemarin juga sempat berhenti, terus ada tuntutan untuk dibuatkan aturan. Ternyata terbitlah PMK 141 ini. Dan ternyata juga masih banyak, ternyata harus ada yang disesuaikan ya. Ada nggak hanya bea cukai, dari instansi lain seperti BP2MI, Kemlu itu juga harus mendukung semua, termasuk perdagangan. Dari pembebasan yang kita berikan, pembebasan fiskal, ternyata dari pembebasan lartas seolah-olah kok kurang toh itu barangnya, kok hanya baju 15, baju 5, sepatu 2. Saya sendiri juga kurang paham kenapa sampai keluar jumlah yang itu, karena pernah sedikit dulu dikasih tahu ada banyak sekali yang diusulkan dan ternyata kementerian yang berwenang memberikan pengecualian lartas yaitu perdagangan hanya menerbitkan seperti itu, dan mau nggak mau kita harus mematuhi ketentuan lartas itu, yaitu baju 15 dan 5, sepatu alas kaki 2, 10 pak makanan ya kalau nggak salah ya, makanan ya 10 pak makanan dan lain-lain itu. Jadi ke depan kita juga akan membuat, semoga ini juga akan semakin mudah. Tapi kita juga akan minta bantuan kepada Bapak Ibu sebagai agent atau PJT ini, sampaikan juga ke PMI bahwa ada batasan-batasan seperti ini. Sampaikan ke agen di sana, ada batasan-batasan seperti ini. Kita diamanatkan dengan peraturan dan kita akan mencoba menjaga peraturan itu berjalan sesuai dengan yang diaturnya, dan kita minta tolong bapak-bapak, ibu-ibu di sini untuk ikut membantu kita biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita sudah kasih waktu yang lumayan lama ya. Kita kasih waktu lumayan lama, minta tolong nanti pada akhirnya peraturan ini diundangkan tanggal 10 ya. 10 dan mudah-mudahan nggak mundur lagi. Karena ada kabar Permendagnya mau mundur katanya, tapi mudah-mudahan enggak. Tapi kita enggak ngikut Permendag ini intinya. Jadi minta tolong kepada Bapak Ibu, bantuannya sampaikan kepada agent di sana, sampaikan kepada PMI-nya. Ya mungkin untuk Pak Joko yang sudah menyampaikan, terima kasih. Untuk yang lain-lain minta tolong bantuannya. Terima kasih, mungkin itu Ben tambahan dari saya. Terima kasih Pak Noel. Seperti dari Pak Noel sampaikan ya, mungkin ya bahwa Ibu PJT ini kan mitra kita ya sebenarnya. Nah, jadi minta tolong bantuannya, sosialisasinya. Nah, kebetulan kemarin ada komplain nih ke kantor terkait
dia barang kirimannya dia itu PMI. Terus ternyata setelah dicek mereka nggak ada P2MI ataupun Kemlu. Jadi berarti kan belum tersampaikan syarat PMI itu seperti apa sih? Jadi minta tolong teman-teman PJT lebih lagi terus ke agennya juga bahwa orang ngirim ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku sudah di Indonesia. Jadi mohon bantuannya. Dan kebetulan masih banyak nih aduan terkait seperti itu. Jadi banyak misinformasi lah antara misalkan dia PMI atau tidak, barang pindahan atau tidak. Jadi mohon bantuannya untuk ke agennya juga. Misalkan ada orang kirim ya mohon sampaikan lah terkait aturan tersebut. Jadi misalnya ke sini tuh enggak jadinya ada misinformasi tersebut, jadinya malah jadi ramai gitu loh. Mohon bantuannya teman-teman PJT karena ya selama ini yang berhubungan dengan agen dan ini kan PJT ya. Jadi kayak perpanjangan tangan dari kita juga PJT terkait aturan yang berlaku. Mungkin itu. Mungkin ada yang lain, monggo. Mas Andri mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Andri? Bapak Ibu, kalau yang itu monggo bisa diambil teh atau kopi di belakang. Silakan self service. Oh Mas, mau ada tambahan? Oke, matur nuwun izin dan teman-teman, adanya PMK 141 maupun 96 kan ini sebenarnya awalnya memang ditunggu-tunggu ya, ada kejelasan tentang status bagaimana PMI. Intinya apa yang sudah dikeluarkan dari instansi yang terkait, maka saat ini kan kita bersama-sama untuk kita jalankan. Yang menjadi sorotan bahwa PMI ini kan sudah menjadi nasional ya Pak ya. Terutama di Semarang kan kita pernah lomba inovasi, alhamdulillah kita juga diakui, di mana tujuan utamanya adalah bahwa kita memberikan suatu fasilitas agar tepat sasaran kepada para PMI. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudara kita sebagai pahlawan devisa. Namun selama ini mungkin belum mendapatkan penghargaan selayaknya sebagai pahlawan. Namun terkait fasilitas ini tentu saja ada pertimbangan masalah jumlahnya dan yang mengatur adalah perdagangan. Dan kita sebagai pelaksana di lapangan tetap melaksanakan itu Pak. Dan ketika kita juga misalnya di Semarang nih, wah ini Semarang sedang banyak masuk di sini. Itu juga terpantau oleh pusat Pak. Perbandingannya misalnya, oh Surabaya sekarang tutup. Kok di sini bisa, bagaimana? Nah itu akan menjadi yang menyorot bukan hanya internal bea cukai Pak. Bahkan APH pun menyorot. Ada apa itu? Maka di sini kita mari bersama-sama. Yang pertama adalah kita satu punya pemahaman bahwa kita sama-sama mendorong agar yang PMI yang benar-benar PMI ini benar-benar mendapatkan fasilitas. Caranya adalah mungkin kita dari Bea Cukai biasanya diwakili oleh Pak Rifki dan PLI bersosialisasi di BP2MI. Dan di sini juga kita minta support dan dukungan dari teman-teman di PJT untuk menyampaikan ke agen bahwasanya ayolah kita dorong agar para PMI di tempat Anda itu benar-benar terdaftar sehingga dia benar-benar mendapatkan fasilitas. Sebab apabila dia tidak terdaftar otomatis maka dia atas barang kirimannya diperlakukan sebagai barang kiriman biasa pada umumnya. Jadi tidak ditolak tetapi tidak mendapat fasilitas, yaitu kembali ke PMK 96 yang dulu kan yang secara umum 199. Sebagai contoh Pak, misalnya kayak jumlah yang kemarin kita dari P2 ada NHI ya terhadap yang hijau. Itu mungkin saya mohonlah ke rekan-rekan ketika submit dokumen juga jumlahnya juga yang wajar. Karena kemarin ada jumlah misalnya baju, ada pakaian lah. Satu kotak itu isinya 200 pieces Pak. Nah, ini akan menjadi perhatian bukan hanya karena apa yang Anda sampaikan mungkin beda. Tetapi dari citra X-ray itu juga bisa ditarik Pak. Bisa ditarik ke belakang. Misalnya loh ini
dengan besaran kotak sekian terlihat full, namun pada saat pemberitahuan misalnya terdiri hanya pakaian 1, bantal 3, selimut 3. Nah ini kan ketika ada pemeriksaan, dari itu bisa ditarik Pak, disamakan itu. Dan yang menjadi kerugian bagi PJT adalah bahwa jenengan pun bisa dilakukan penul. Penul penelitian ulang atas apa yang disampaikan, nanti apabila Anda memberitakan misalnya nih ya, Anda bukan sebagai PMI ataupun non PMI tapi putusannya 0, maka suatu saat ada penul dari PJT akan dikenakan kewajiban membayar. Nah, penul itu dilakukan oleh dari Kanwil. Tetapi itu kan bisa ditarik datanya, Pak. Oh ini pakai 96, kenapa kok 0 semua misalnya? Kan pernah ada pertanyaan, Pak, di tempat sana dia tidak menggunakan fasilitas PMI. Tetapi dia sending pakai PMK 96 tapi kok putusannya adalah 0. Alhamdulillah bukan di Tanjung Mas ya. Kalau Tanjung Mas kan teman-teman dan PDT sudah inilah komunikasi dengan baik. Itu akan menjadi temuan, Pak. Pastinya akan temuan. Ketika PMK 199 yang tidak ada fasilitas, teman-teman PDTT pun dulu sudah ditanyakan temuan oleh BPK. Tapi saat itu belum ada mekanisme penul. Jadi kita hanya perbaikan dari sistem dan sekarang adanya mekanisme penul, maka dari sisi PJT pasti akan ditagih. Seperti itu. Jadi monggo terus kemudian pada saat declare Pak, declare di data CN, kalau memang bisa diusahakan, misalnya Pak kita nggak tahu nih Pak jumlahnya berapa. Untuk di PIBK saja kan tahu Pak. Sebenarnya agen pun harusnya tahu Pak itu. Karena resikonya nanti dari jenengan PJT semua, nanti ada tambah bayar. Dan juga ketika pun ada merah ataupun NHI, ada tambah bayar. Kan nanti jenengan-jenengan juga yang ibarat ada kena dampaknya. Jadi kita semangat, mau semangatnya adalah bagaimana bahwa para PMI itu benar-benar mendapatkan fasilitas yang benar-benar mereka harus terima, dan yang memang bukan PMI ataupun yang non PMI mereka juga melaksanakan kegiatannya sesuai dengan PMK yang mengatur. Dari P2 mungkin gitu aja nggih. Yes. Terima kasih Mas Andri atas tambahannya. Terus ada tambahan lagi ya, terkait mungkin nanti ini akan banyak pengajuan pengeluaran sebagian ya, mungkin untuk teman-teman PJT yang belum pernah melakukan pengeluaran sebagian. Jadi nanti kalau misalkan ada terkait lartas tersebut terkena penegahan, nanti selain dari barang yang ditegak tersebut akan bisa dilakukan pengeluaran. Jadi nanti teman-teman PJT, misalkan contoh nih ada 5 barang dan 1 barang terkena lartas ditegak. Nah yang 4 barang yang lain ini bisa dilakukan pengeluaran. Jadi nanti teman-teman PJT mengajukan surat permohonan ke kantor terkait pengeluaran sebagian atas barang yang tidak terkena lartasnya tersebut. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman PJT mengajukan surat permohonan, pastikan lagi respon lartasnya ini terkait seri nomor barang berapa dan barang apa yang akan diajukan pengeluaran sebagiannya selain dari yang terkena lartas tersebut. Jadi nanti teman-teman PJT mohon lebih rinci lagi terkait barang yang terkena lartas dan barang yang bisa dikeluarkan pengeluaran sebagiannya. Jadi mungkin teman-teman nanti kan terkait aturan ini kan banyak barang yang melebihi dari pembatasan ini ya. Mungkin nanti jadi lebih aware lagi, mungkin akan banyak pengeluaran sebagian dan terkait penegakan tersebut akan dilakukan permohonan. Mungkin teman-teman PJT nanti mungkin kalau yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan ke PLI mungkin ya terkait SPPL tersebut. Mohon izin terkait teman-teman PJT ya, terkait HKT ini ya, kan masih banyak nih barang-barang kayak handphone kayak gitu yang dikirim lewat PMI ya. Jadi
mohon dipastiin lagi kasih tahu untuk agen sama PMI-nya ya. Kan kasihan juga misalnya HP nih. HP kan terkait di 141 kan tidak diperbolehkan ya, tidak dapat pembebasan terus tidak diperbolehkan juga. Jadi kalau misalkan nanti ada ngirim HP terus HP-nya ditegak kan sayang juga loh, kasihan juga PJT-nya PMI-nya. Kalau misalkan sudah nggak ada, kita tutup sesi diskusi ini ya. Terima kasih kepada teman-teman PJT atas perhatiannya. Sesi diskusi ini saya tutup. Bila tapi kalau ada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sesi diskusi kali ini, selesai sudah acara FGD pada siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah mengikuti fokus group discussion terkait barang kiriman. Saya MC mewakili panitia acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saat penyelenggaraan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih.